Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama Mapal Fikih kelas 6 bab 3 binatang halal dan haram. Terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita belajar khusus tentang binatang haram. Yang pertama, pengertian binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Yang kedua, macam-macam binatang haram. Binatang haram dibagi menjadi dua. Satu, haram karena zatnya, karena binatangnya memang hukumnya haram untuk dimakan. Dan yang kedua, haram karena hal lain. Artinya, binatang ini sebenarnya hukumnya halal, tapi karena hal-hal tertentu, maka binatang ini hukumnya berubah menjadi binatang yang haram untuk dikonsumsi. Haram karena zatnya. Apa saja ya binatang yang memang asli hukumnya haram? Yang pertama, diharamkan dalam Al-Quran, contohnya babi, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mudarattiyatu wan nadihatu wa ma kalasabu illa ma dakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula pengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Maka jelas bahwa babi hukumnya haram. Yang kedua diterangkan dalam Al-Quran adalah wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang kedua dijelaskan dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Syarrul kasbi mahrul baghi wa saminul kalbi wa kasbul hajjam. Artinya, sejelek-jelek pendapatan adalah upah pelacur, harga anjing dan pendapatan tukang bekam. Contoh binatang haram yang diterangkan dalam hadis yang pertama adalah anjing. Yang kedua, binatang haram yang diterangkan dalam hadis adalah binatang bertaring yang dengan taringnya ia menerkam musuhnya. Kullu dzinabin minas sibai fa'kuluhu haramun. Artinya, semua binatang yang bertaring maka memakannya adalah haram. Contoh beruang, serigala, macan. Ini binatang yang dengan taringnya dia memangsa musuhnya, dan ini jelas hukumnya haram. Selanjutnya yang ketiga adalah binatang yang haram sebagaimana diterangkan dalam hadis, yaitu binatang yang berkuku tajam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yaumal khabar an kulli dhi mihlabin minat tayr wa an kulli dhi nabin minas siba. Rawahu Muslim. Artinya bahwa ketika perang Khaibar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring. Contohnya elang, burung hantu. Nah, itu contoh binatang yang berkuku tajam. Selanjutnya adalah yang haram sebagaimana diterangkan hadis, yaitu binatang yang dilarang untuk membunuhnya. An Abdullah bin Abbas
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minat dawab an-namlati wan-nahlati wal-hudhudi was-surati. Sesungguhnya Nabi melarang membunuh 4 jenis binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surati. Maka kalau kita makanan kita misalnya ada semutnya, sebaiknya semutnya diusir dulu baru kita makan, karena memakan semut hukumnya haram. Begitu juga lebah. Jika kita minum madu ada lebahnya disingkirkan dulu baru minum madunya. Dan selanjutnya adalah binatang yang diperintah untuk membunuhnya. An Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsun fawasiqu yuqtalna fil haram al-fa'ratu wal aqrabu wal hutayya wal ghurabu wal kalbul aqur. Rawahul Bukhari. Artinya dari Aisyah, Rasulullah bersabda, 5 binatang jahat yang boleh dibunuh baik di tanah haram atau di luarnya: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, anjing galak. Termasuk yang boleh dibunuh yaitu ular dan cicak. Nah, ini contoh binatang haram yang dijelaskan dalam hadis. Ketika kita bertemu, ketika kita melihat, kita boleh membunuhnya. Yang kedua yaitu binatang haram karena sebab lain. Dia binatang halal karena sebab tertentu menjadi haram. Yang pertama yaitu hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisaq. Artinya, dan janganlah kamu makan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Nah, ini contohnya. Ada kerbau. Dia disembelih bukan untuk mencari kehalalan dagingnya, tapi kerbau ini dipersembahkan untuk sesaji agar misalnya panennya melimpah, selamat dari wabah, atau alasan lain. Yang kedua, bangkai, yaitu binatang yang mati karena tidak melalui proses penyembelihan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu alhamdul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma aklas sabu illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusub. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa Allah mengharamkan bangkai. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang kamu sempat menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ini contohnya, ayam mati tanpa disembelih. Dia menjadi bangkai, maka hukumnya menjadi haram. Padahal sebenarnya dia binatang halal. Selanjutnya yang ketiga itu jalalah. Jalalah yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah kotoran. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalah wa albaniha. Artinya Rasulullah melarang makan jalalah dan meminum susunya. Ini contohnya, ada kolam ikan diberi makan bangkai ayam. Selanjutnya adalah keledai jinak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yaumal habar an luhumil humuri al-ahliyah wa adina fi luhumil khayl. Artinya ketika perang Khaibar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan daging keledai jinak dan membolehkan makan daging kuda. Nah, ini contohnya keledai yang jinak. Tapi kalau keledainya tidak jinak boleh.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa binatang haram itu dibagi dua. Satu haram karena zatnya, dua haram karena sebab lain. Haram karena zatnya dijelaskan dalam Al-Quran, contohnya babi. Dan contohnya yang lain yaitu binatang yang kotor menjijikkan. Sedangkan yang diterangkan dalam hadis adalah seperti anjing, binatang yang berkuku tajam, yang bertaring, yang diperintah untuk membunuhnya dan dilarang untuk membunuhnya. Sedangkan haram sebab lain adalah satu, disembelih bukan karena Allah, dua, menjadi bangkai, tiga, menjadi jalalah, dan empat, karena jinak. Contohnya keledai jinak. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.